Hari ini adalah hari Sabtu. Dev masih belum bangun, sementara Nadine sudah mandi dan turun ke dapur untuk membuat sarapan untuk mereka berdua. Duduk di sofa, dia menyalakan televisi dan mulai mengunyah sandwichnya. Dev baru membuka mata saat cahaya matahari pagi yang menembus gorden menyilaukan wajahnya. Mengusap-ngusap wajahnya, ia membalik selimut yang menutupi tubuh. Dia duduk di sisi tempat tidur, memakai celananya kembali. Menoleh ke tempat tidur di sampingnya, dia mengingat apa yang sudah dia lakukan tadi malam dengan istrinya. Ini membuatnya tersipu dan tidak bisa menyembunyikan senyum bahagianya. Namun tiba-tiba dia melihat noda darah yang masih ada di tempat tidur. Oh, darahnya. Apa yang telah kulakukan? Ini akan memperpendek hidupnya. Mulai timbul rasa menyesal di dalam hatinya. Di satu sisi memang dia merasa senang, tetapi di sisi yang lain dia merasa bersalah padanya. Demi kebutuhan biologisnya, dia harus mengorbankan beberapa tahun usia istrinya. Setelah beberapa menit, dia akhirnya berdiri dan pergi ke kamar mandi. Ketika turun, dia melihat Nadine sedang menikmati sarapannya sambil menonton acara di televisi. Pagi. Seperti biasa, dia sedikit membungkuk lalu mencium keningnya. Pagi. Apakah kamu baik-baik saja? Dia bertanya karena khawatir. Hah? Nadine mengangkat kepalanya sedikit menatapnya. Dia tidak mengerti dengan pertanyaannya. Dev membersihkan tenggorokannya sebelum berkata, Maksudku, apa kamu baik-baik saja? Apakah aku membuatmu lelah semalam? Dia mengalihkan pandangannya ke arah yang lain. Ini membuat Nadine tersipu malu. Dia menyembunyikan wajah merahnya dengan menundukkan kepala. Ya sedikit sakit, tapi aku akan baik-baik saja kok. Mendengar kata sakit, membuatnya tiba-tiba menoleh ke arahnya lagi. Sakit? Apakah kamu ingin aku menelpon ibuku? Mungkin dia bisa memeriksamu. Tenanglah, aku baik-baik saja. Dia menenangkannya. Dev duduk di sebelahnya. Maaf, tentang darah itu. Wajah Nadine semakin memerah. Oh, jangan khawatir. Aku akan mengganti spraynya sekarang. Dia meletakkan piring di atas meja dan bersiap untuk bangun. Namun Dev segera meraih tangannya sebelum dia beranjak. Tunggu, maksudku bukan itu. Maaf, aku telah mengambil masa hidupmu beberapa tahun. Katanya dengan nada bersalah. Nadine terdiam sejenak. Dia mencoba untuk menemukan kata-kata yang terbaik untuknya, sehingga dia tidak akan merasa menyesal tentang hal itu. Ini hanya beberapa tahun dalam hidupku. Aku tidak keberatan. Toh, aku menggunakannya untuk sesuatu yang benar-benar kuinginkan. Jadi aku tidak menyesal. Kamu tidak perlu merasa bersalah. Aku benar-benar baik saja kok dengan menyanyikannya untukmu. Dia tersenyum. Dev mencium tangannya dengan perasaan sedikit lega. Dan sekarang inilah foto terpanas dalam minggu ini. Foto terbaru dari selebritis favorit kita, Vivian Lee dengan pacar rahasianya. Dikabarkan foto ini diambil di Galeri Seni Nasional kemarin. Dan yang lebih mengejutkan, CEO dari The Wings Corp, Tuan Davi Rahardian juga ada di sana, mendukung pacarnya seperti biasa. Nadine menatapnya ketika dia mendengar berita di televisi.
Dia kembali duduk dengan benar sementara matanya tertuju pada layar, melihat gambar mereka berdua yang tengah mengudara. Semua potret terlihat begitu mesra dan terlihat keduanya seperti pasangan. Dave tercengang melihat berita itu. Dia menoleh untuk melihat istrinya yang memasang ekspresi tenang di wajahnya. "Aku bisa menjelaskan tentang semua ini," katanya. Dia tetap tenang. Tentu saja, dia ada di sana tadi malam. "Kami hanya berteman." "Iya, aku tahu. Kalian sudah berteman sejak kita masih kecil, kan?" Dia tersenyum. "Dia yang memberiku tiket. Aku tidak bisa menolaknya begitu saja. Aku selalu mendukung karirnya, jadi itulah sebabnya ada rumor tentang kami. Tapi kami tidak pernah benar-benar berkencan di dunia nyata." Dia berbalik untuk menatapnya. "Aku mengerti, Dave. Selama kamu tidak tidur dengannya dan tidak menipuku, tidak apa-apa. Toh kamu juga memiliki kehidupan pribadi, kan?" Dave tercengang dengan kata-katanya. Apakah dia benar-benar tidak keberatan jika aku bergaul dengan wanita lain? Apa yang dikatakan Vivian benar? Aku adalah suaminya. Setidaknya dia harus mengomel padaku, kan, ketika tahu tentang rumor ini. Atau apakah dia benar-benar tidak memiliki perasaan sedikit pun padaku? Seperti yang kukatakan, selama kamu tidak tidur dengannya, oke? Dia adalah teman terbaikmu, kan? Sama seperti diriku, aku juga memiliki teman baik. Mungkin dia bisa memberimu kebahagiaan, Dave, setelah aku pergi suatu hari nanti. Batin Nadine, sedangkan matanya masih terpaku pada layar televisi. Dave berdiri dan membawa piringnya di atas meja dapur. Apa yang kamu lakukan?" "Mencari sarapanku." "Oh, itu di atas meja." "Halo Tuan Putri, bolehkah aku datang ke rumahmu hari ini?" Ben yang baru saja menyelesaikan rapat tahunan di perusahaannya menghubunginya melalui earphone Bluetooth. "Tentu, datanglah. Sudah berhari-hari sejak terakhir kali aku melihatmu." Nadine baru saja selesai menyiram bunga di halaman ketika handphonenya berbunyi. Dia tidak bisa pergi ke studio galerinya karena suaminya tinggal di rumah sepanjang hari. "Apa? Jangan bilang kamu merindukanku saat aku tidak ada di sisimu." Ben tertawa. "Terserah. Belikan aku roti manis kesukaanku ya saat kamu datang sini," katanya sambil berjalan membuka pintu kaca geser menuju ke dalam rumah. "Oke. Oh iya, beli ekstra karena suamiku ada di rumah sekarang." "Oh, dia ada di sana." Dave menoleh untuk melihat istrinya yang sedang dalam percakapan telepon. Dia pergi ke dapur untuk mencuci tangannya. "Yap, dia di sini untuk... aku tidak tahu sampai kapan dia akan tinggal di sini." Aku benci melihat wajahnya. Tapi aku juga tidak punya pilihan lain. Tunggu aku datang, oke? Oke. Dia mengakhiri panggilan setelah itu. Dave masih menatapnya. Melihat tatapan pertanyaannya, Nadine berkata, "Ben yang tadi menelpon, dia akan datang sini nanti." "Bisnis apa lagi yang membuatnya datang sini?" tanyanya dengan ekspresi serius. Ia duduk di samping suaminya. Apapun yang dia sampaikan biasanya adalah sesuatu yang penting. Setelah 1 jam berlalu, Ben menekan tombol bel rumahnya. Bisa saja dia langsung masuk ke dalam
karena semua sistem di rumah tersebut dialah yang mengaturnya. Tetapi dia tahu bahwa Nadine sekarang sudah memiliki suami. Jadi tidak baik untuk menerobos masuk ke rumahnya seperti dulu. Dave adalah orang yang membuka pintu. Dia mengangkat alisnya melihat Ben berdiri di depan pintu. "Apakah Nadine ada di rumah?" tanyanya. "Istriku ada di rumah. Apa yang membuatmu datang sini?" Dia menyilangkan tangannya di dada. Kalian jangan hanya berdiri saja di sana. Masuklah, Ben." Ben tersenyum menyeringai penuh kemenangan setelah mendengar ucapan Nadine. Dia menyerahkan paper bag berisi roti manis untuknya. Yummy. Thanks, Ben," katanya dan pergi ke dapur sementara dua pria itu pergi ke ruang tamu. Ben mengeluarkan sebuah pendrive kecil dari tasnya dan menghubungkannya ke perangkat televisi di ruang keluarga. "Tuan Putri, kemarilah. Aku ingin menunjukkan sesuatu padamu." Oke. Dia akhirnya pergi ke ruang keluarga dengan sepiring penuh roti manis. Dave memutar matanya saat mendengar Ben terus memanggil istrinya Tuan Putri. Bahkan dia sendiri tidak pernah memanggilnya begitu. Begitu Nadine duduk, ekspresi wajahnya berubah menjadi mode serius. Setelah Ben menekan sebuah tombol pada remote, muncul potret seorang pria tampan memakai jas hitam. Dilihat dari raut wajahnya, kelihatannya dia berusia 30 tahunan. Dan yang paling menonjol, sorot matanya sangat tajam. Dia adalah Raphael Leon, salah satu pebisnis ternama. Tapi dia jarang di Indonesia. Dialah yang menyerang kalian waktu itu. Selain itu, dia juga bos. Dia memiliki senjata dan peralatan dengan teknologi tinggi. Dia menjelaskan. "Lalu, apa motifnya menyerangku?" tanya Nadine. "Kalau itu, aku tidak bisa memastikan. Yang jelas, dia mengincar nyawa kalian. Entah salah satu, atau memang kalian berdua adalah targetnya." "Mengincarku? Tapi apa motifnya?" pikir Dave. "Nadine, kau ingat Big Boss yang dulu menculikmu yang dihukum mati? Dia adalah putra Big Boss itu." Kata-katanya barusan membuat Nadine terkejut. Ben lalu menggunakan remote yang masih ada di tangannya untuk memutar video. Nadine dan Dave melihat ke layar. Ada seorang gadis di tengah-tengah ruangan. Mereka mungkin salah satu pria berjalan mendekatinya dengan membawa jarum suntik dan botol kecil berisi cairan yang memiliki warna yang sama dengan darahnya. Dia menyuntikkan cairan tersebut ke sisi lehernya. Tiba-tiba tubuh wanita yang sudah tidak bernyawa itu mulai bergetar hebat. Dia membuka matanya kembali dan merangkak meminta bantuan. Tapi beberapa detik kemudian, dia menjerit lalu terkapar di lantai. Mereka memeriksa denyut nadinya dan dia sudah mati. Setelah menonton video tersebut, tubuh Nadine mulai menggigil. Dia mengepalkan tangannya, pun retina matanya berubah warna menjadi merah. Melihatnya tampak tidak terkendali, Ben segera mematikan televisi. Sama halnya dengan Dave yang kaget dengan perubahannya yang tiba-tiba.